Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Darmawan. Saya dari kelas 2D3 IDA. NRB saya 3120500011. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum workshop aplikasi berbasis web dan submaterinya adalah form validation menggunakan EXT.js versi 3.21. Dosen pengampunya Bapak Wiratmoko Yuwono. Baik, langsung ke websitenya saja. Jadi tampilan websitenya seperti ini. Saya kebetulan dapat tema online store, online belanja online, jadi web belanja online, dan saya mengerjakan bagian tambah produk. Di sini website saya sudah saya online get juga, sudah ada domainnya online.store. Sebelumnya waktu menggunakan JavaScript jQuery validated form, saya seperti ini. Jadi saya compare saja kiri kanan gini. Nah, seperti ini. Di bagian tambah produk ini ada foto yang diperbolehkan hanya JPG, JPEG, PNG. Kemudian nama produk minimal 2 huruf. Deskripsi produk minimal 10 huruf, harga minimal Rp1, stok minimal 1 piece, dan minimum pemesanan minimal 1 piece. Di sini apabila formnya belum lengkap di jQuery, maka ketika dipencet tambahkan produk maka akan tampil error ya. Sama kalau yang di EXT.js ini agak berbeda. Kalau ini formnya belum valid, maka tombol tambahkan produk ini masih tertutup, jadi tidak bisa. Oke, langsung saya coba. Ini saya kosongkan semua. Ini kelihatan errornya itu ketika sudah ngeklik di sini terus pindah, dia akan tampil error merah ini. Ketika di hover, dia akan menampilkan errornya. Halaman ini perlu diisi. Oke, langsung saya isi saja. Misal hello world. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada merah. Kalau ini tadi kan minimal 10 huruf. Kalau ini tak ubah, nah ini enggak 10 huruf. Kita lihat errornya. Nah, dia tampil bahwa minimum lengthnya itu adalah 10 huruf. Jadi kita harus 10 huruf. Nah, biar enggak error. Kemudian nama barang di sini minimal 2 huruf. Di sini nama barang saya masih kosong, makanya dia tampil harus diisi ya. Saya coba isi 1 huruf saja. Nah, maka dia masih tetap tampil error, namun errornya berbeda. Di sini errornya minimum lengthnya itu adalah 2. Berarti harus diisi minimal 2. Oke. Nah, jika sudah 2 maka dia tidak error. Kemudian untuk fotonya juga. Nah, ketika fotonya sudah diklik di sini kemudian berpindah, dia akan tampil error juga. This field required. Jadi harus di-upload fotonya ya. Nah, di sini tidak akan terbuka kalau ini masih belum keisi semua. Saya upload foto, misal saya upload .skp SketchUp ya, file SketchUp. Nah, di sini masih tetap error karena yang diizinkan itu hanya JPG, JPEG, dan PNG. Jadi coba saya ubah menjadi ini servo ya. Ini kan JPG. Nah, di sini tampil errornya sudah hilang, sudah enggak error. Berarti ini tandanya sudah valid. Coba saya ubah lagi ke file yang lain. Yang ini txt. Nah, maka akan tampil error lagi. Tandanya hanya JPG, JPEG, dan PNG. Sama seperti ini ya. Ini kita ubah kembali ke tadi kan JPG ya, bisa. Sekarang coba PNG. Ini PNG. Nah, di sini sudah tidak ada error. Ini ada PNG lagi. Nah, di sini sudah tidak ada error karena sudah sesuai formatnya. Kemudian harganya minimal Rp1. Di sini kalau kosongan ya tetap error kayak yang lain. Ini error semua karena tak kosongkan semua ya. Jadi ini tak isi. Misalnya isi 0. Nah, kalau di sini dia tetap error karena minimum value-nya adalah 1.
jadi minimal RP 1 ya. Kalau saya isi minus min 5, nah dia tetap error karena minimal 1. Jadi saya isi 50.000 harganya. Kemudian stoknya ini juga minimal 1, sama seperti ini ya, stoknya minimal 1. Nah di sini masih 0, coba saya ubah 1. Nah di sini sudah tidak error. Jadi kalau 0 itu masih kurang dari 1. Kalau dikosongkan dia harus diisi. Nah, jadi harus valid ya. Nah, di sini sudah 1. Stok tersedianya saya punya 10 servo misal. Kemudian minimum pemesanannya juga minimal 1 ya, minimal 1. Nah ketika sudah valid semua, di sini tombol tambahkan produk sudah tampil, tandanya sudah bisa di upload ke server ya. Nah misal ini saya invalidkan salah satu lagi, nah di sini maka tombol tambahkan produk tertutup kembali, tidak bisa ditekan ya. Saya validkan lagi, nah ini sudah valid, berarti sudah bisa. Untuk tampilan kurang lebih hanya seperti itu saja, tambah produk hampir sama seperti yang kiri, namun ini agak susah atur stylenya. Oke, lanjut ke source code-nya. Oh ya, di sini tidak bisa diisi angka, tidak bisa diisi huruf ya. Jadi kalau diisi huruf itu nggak bisa. Ini saya pakai ini ya. Nah, kalau isi huruf kan ini bisa. Nah kalau yang ini itu nggak bisa, karena dia input type-nya cuma number. Nah di sini tidak bisa di input huruf, harus angka. Nah seperti itu. Oke, langsung ke source code-nya saja. Di bagian source code ini ada HTML biasa. Oh ya, sebelum melakukan ini semua tentunya harus menginstal XJS dulu, kemudian ditaruh di directory file website ya. Di sini saya kemarin download XJS yang 3.2.1. Nah, file ini saya masukkan ke server tadi sebelah sini. Nah, di sini apache directory. Nah, ini ada directory XJS. Nah, kemudian di sini saya include-kan yang dibutuhkan. Jadi di sini ada upload file. Ya, jadi upload file itu butuh ini. Butuh library yang ini CSS ini sama file upload ini. Nah, jadi saya lihat referensinya dari example. Untuk include semua library-nya itu menggunakan gini, titik-titik slash ini menandakan keluar dari directory saya untuk menuju ke directory XJS. Jadi keluar masuk ke XJS dan ke directory selanjutnya. Jadi ini include-nya seperti ini. Kemudian ini ada beberapa style yang saya ubah sedikit di bagian ini, bagian tambah produk. Standarnya ini di sebelah kanan, karena kalau ini di full desktop tampilannya. Nah ini nanti tombol tambah produk kalau nggak dipindah ke sini maka akan di kanan sini, di bagian kanan. Makanya saya ubah menjadi kiri. Yang left ini saya non displaynya, dan yang right width-nya saya 100% agar melebar ke kiri kanannya sama, dan akhirnya objeknya di sebelah kiri. Nah, untuk bagian body saya tidak ada apa-apa ya, hanya div ada 2 div. Div yang pertama ini untuk meletakkan form ini biar ada di tengah ya. Jadi kalau nggak dikasih div dengan style seperti ini, maka letak ini, coba saya hapus ya. Nah, saya save. Nah, maka letaknya akan di sebelah kiri sini. Jadi saya ketika ingin di tengah harus ditambahkan ini tadi. Ini maka akan ke tengah. Jadi seperti itu. Kemudian div yang kedua ini untuk isi dari formnya yang ada di XJS ini. Nah, yang ini, yang di script ini. Ini ditaruh di mana? Itu ditaruh di sebelah sini, div ID form 1. Jadi ID-nya ini harus sesuai sama yang diinputkan ke library ini. Nah, saya namanya form 1. Sehingga di sini saya kasih on ready, ini tandanya ketika semua library dan stylenya sudah terload,
maka akan melakukan fungsi ini. Jadi nunggu websitenya ready dulu baru akan meload ini. Jadi dia URL-nya ini akan menuju kemana, file get-nya tadi, file get atau post ya. Jadi ini kalau di submit itu menuju ke mana ya, ini menuju ke upload barang.php. Di sini tidak ada karena tidak saya kasih ya, hanya indeks HTML saja yang ada di sini, data style dan JS, semuanya dari XJS. Nah, kemudian render to, nah ini di sini letak stylenya ditaruh. Nah ini kan ada di form 1, maka ini ikut ID form 1, render to state form 1. Kemudian ini frame-nya true, titelnya tambah produk, yang ini tambah produk. Kemudian width-nya saya ambil dari lebar Windows-nya, lebar ini, lebar halamannya saya kali 0,7 sehingga tidak full. Jadi kalau ini dikecilkan seperti ini terus di refresh, maka akan menyesuaikan dia. Saya kecilkan lagi, dia menyesuaikan. Nah ini kelihatan ini. Ini untuk bagian setupnya. Kemudian bagian itemnya, item ini sampai ke bawah ini itu adalah ini foto, nama barang, deskripsi, harga, stok tersedia, minimum pemesanan. Itu semua ada di item. Jadi yang pertama itemnya adalah file upload field, yang ini yang foto. Jadi ini saya full ambil dari example dan saya tambahkan sedikit, yaitu dari bagian ini allow blanknya saya false. Kemudian regex-nya ini saya kasih ketentuan harus JPG, JPEG dan PNG. Kalau tidak sesuai ketentuan maka akan tampil teks ini. Kemudian kalau dia masih kosong, ini akan select an image yang ini. Nah, ini button teksnya upload foto. Dan width-nya tadi kan 0,7, sekarang 0,4. Jadi lebih kecil lagi dari Windows aslinya. Nah, untuk yang lain kurang lebih sama pengaturannya, cuman beda tipenya. Ini kan file upload field. Nah, di sini ada text field. Di sini text field, file label ini nama barang yang ini. Kemudian name-nya ini untuk kebutuhan form nantinya, yang di sini nanti upload barang.php. Kemudian width-nya itu sama kayak tadi 0, kali 0,4. Max length ini adalah maksimal yang bisa diinputkan user hanya sampai 255 saja. Jadi nama barang ini nggak boleh lebih sampai 255 panjangnya. Dan minimalnya adalah 2. Kalau tak isi 1 saja, maka dia akan error. Minimum lengthnya adalah 2. Low blank false, biar dia tidak kosong. Kemudian untuk bagian deskripsi ini beda, tadi text field, sekarang text area. Jadi ini lebih lebar kalau text area, kalau text field lebih kecil. Nah, untuk yang lain sama, jadi width, wing length, allow blank sama. Kemudian di sini ada yang berbeda lagi, yaitu number field. Ini untuk inputan khusus number. Jadi kayak harga, stok, dan minimum pemesanan itu tadi kan hanya number, tidak bisa diinputkan angka, tidak bisa diinputkan huruf, mohon maaf ya. Jadi tidak bisa diinputkan huruf. Nah ini ada menggunakan number field. Nah, field label dan lain-lain ini sama kayak yang lain. Min value. Jadi di sini min length, di sini min length. Jadi panjangnya minimal 10 yang deskripsi. Kalau di sini min value. Jadi minimal berapa nilainya. Nah, di sini saya isi 1. Ini juga 1, ini juga 1. Jadi seperti itu. Itu bagian formnya yang ini. Kemudian tambah produk ini keluar dulu dari item, terus ini ditambahkan monitor validnya true, kemudian tambahkan button. Nah di sini ini saya ambil example yang ada di di Google. Jadi banyak example untuk menambahkan button submit yang terkunci itu bagaimana, itu seperti ini. Jadi ketika belum valid semua maka ini masih terkunci. Kalau sudah valid maka seperti tadi dia sudah tidak terkunci.
Kemudian untuk yang fitur ini xquicktips.init, ini fungsinya untuk errornya ini biar tampil kalau mouse kita minggir. Nah, kalau mouse kita seperti ini biar tampil notifnya, errornya apa. Kalau ini dihapus dia hanya merah tapi tidak tampil. Ini errornya kenapa? Nah, ini karena ininya tidak ada. Nah, akan saya tampilkan saja. Jadi quick tipsnya ini untuk memunculkan errornya. Nah, di sini muncul error, minimum lengthnya adalah 10. Jadi hanya seperti itu saja bagian script ini, sudah tidak ada lagi. Demikian presentasi dari form validation EXTJS saya versi 321. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.